jiwaku lebih dalam, masuk dalam hadiratmu. Lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Amin. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamalah hatiku, jamalah jiwaku. Amin. Kuasa-Mu merubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, jamalah hatiku, haleluya, jamalah jiwaku. Amin. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berapapun kami yang hadir, kami percaya Engkau sudah menjamah kami. Kuasa-Mu mengalir di tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Terima kasih buat jamahan-Mu. Kami percaya pujian penyembahan kami boleh naik bagaikan dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, mengurapi hamba dan mengurapi kami semua yang mendengarnya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan baca bersama-sama dalam Imamat 22 ayat 1 sampai 33. Ya, tapi kita hanya membaca sebagian-sebagian saja dalam Imamat 22 ayat 1 sampai ayat 33. Kudusnya kebaktian korban. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya supaya mereka berlaku hati-hati terhadap persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagiku, agar jangan mereka melanggar kekudusan namaku yang kudus. Akulah Tuhan. Katakanlah kepada mereka, setiap orang di antara kamu turun-temurun, yakni dari antara segala keturunanmu yang datang mendekat kepada persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagi Tuhan, sedang ia dalam keadaan najis, maka orang itu akan dilenyapkan dari hadapanku. Akulah Tuhan. Seseorang dari keturunan Harun yang sakit kusta atau yang mengeluarkan lelehan, janganlah memakan persembahan-persembahan kudus sebelum ia menjadi tahir,
dan orang yang kena kepada sesuatu yang najis karena orang mati atau orang yang tertumpah maninya, atau orang yang kena kepada seekor binatang yang merayap yang menajiskan dia, atau kepada salah seorang manusia yang menajiskan dia dengan kenajisan apapun ia menjadi najis. Orang yang kena kepada yang demikian itu menjadi najis sampai matahari terbenam, dan janganlah ia makan dari persembahan-persembahan kudus sebelum ia membasuh tubuhnya. Sesudah matahari terbenam barulah ia menjadi tahir, dan sesudah itu bolehlah ia makan dari persembahan-persembahan kudus itu, karena itulah yang menjadi makanannya. Ayat 8, janganlah ia makan bangkai atau sisa mangsa binatang buas, supaya jangan ia menjadi najis karenanya. Akulah Tuhan. Ayat 9, dan mereka harus tetap berpegang pada kewajibannya terhadap aku, supaya dalam hal itu jangan mereka mendatangkan dosa kepada dirinya dan mati oleh karenanya, karena mereka telah melanggar kekudusan kewajiban itu. Akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Dan selanjutnya, puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya beri tema kudusnya ibadah. Saudara, banyak orang tidak mengerti, banyak orang kurang memahami bahwa ibadah itu sangat memberikan pengaruh yang besar di dalam kehidupan orang yang percaya. Ya, kalau saudara lihat di dalam kitab Imamat ini, aturan-aturan yang Tuhan berikan itu begitu ketat, tidak sembarang tentang ibadah. Ya, saudara lihat sendiri kan, hal-hal yang lahiriah sangat menonjol dalam kitab Imamat. Ya, hal-hal yang lahiriah ini sangat menonjol. Segala sesuatu yang berhubungan dengan lahiriah gak bisa melaksanakan ibadah kalau orang itu melanggar aturan-aturan yang sudah ada. Ya, Bapak Ibu Saudara tidak heran kalau saudara perhatikan dalam hukum Taurat, ya, mohon maaf kalau seorang wanita yang orang bilang dalam bulanan ya, datang bulan ya, itu gak bakalan boleh, tidak akan bisa untuk beribadah. Karena itu adalah aturan. Bahkan kalau saudara baca dalam ayat-ayat yang lainnya juga, saudara akan menemukan bagaimana laki-laki pun tidak bisa melaksanakan ibadah. Ini aturan yang dibuat. Karena apa? Karena kudusnya ibadah itu. Karena kudusnya kebaktian itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus datang, bukan berarti Yesus menghilangkan hukum Taurat. Karena firman Tuhan katakan bahwa Yesus tidak mengurangi satu iota pun, satu titik pun. Saudara bertanya satu iota atau satu titik itu seperti apa? Kalau dalam dalam bahasa Ibrani satu titik itu sangat bernilai, ya. Mungkin kalau dalam bahasa Mandarin, ya, yang tulisan-tulisan Mandarin kurang satu titik akan lain artinya. Sama dengan bahasa Ibrani seperti itu. Makanya dikatakan oleh firman Tuhan satu iota pun Tuhan tidak akan hilangkan. Tetapi Yesus sedang mengarahkan saya dan saudara kepada hal-hal yang berhubungan dengan roh. Karena Yesus mau mengajak kita bagaimana roh kita ini selanjutnya di hadapan Tuhan. Nah saudara, sekarang kita perhatikan bersama-sama tentang kebaktian, tentang ibadah. Ya, tentang ibadah. Nah kalau kita berbicara tentang ibadah, saya percaya setiap orang mindsetnya berbeda. Ada yang mungkin berkata, oh ibadah itu kita datang kepada Tuhan untuk menyembah Dia. Oh ibadah itu kita datang kepada Tuhan untuk meninggikan nama Dia. Oh ibadah itu untuk membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Tidak ada yang salah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pernahkah saudara berpikir bahwa ibadah yang kita lakukan setiap hari dalam pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan, atau ibadah yang kita lakukan saat kita datang di hadapan Tuhan ketika hari Minggu, atau dalam doa Rabu atau doa Jumat, pernahkah saudara berpikir bahwa ibadah itu adalah undangan Tuhan di dalam hidup saya dan saudara? Banyak anak-anak Tuhan tidak menyadari bahwa ibadah itu adalah undangan terbaik dari Tuhan. Sehingga ketika diperhadapkan dengan pilihan, ya, ketika anak-anak Tuhan punya kesibukan yang lain, ya, mereka memilih untuk mengorbankan ibadahnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan kepada saudara, Tuhan ketika mengundang saya dan saudara, itu berarti pilihan. Amin saudara.
Kita harus memahami ini dulu saudara. Kita harus pahami konsep ini dulu. Bahwa Tuhan itu saat mengajak saya dan saudara beribadah, saat saudara diundang untuk beribadah, itu menunjukkan kalau saya dan saudara adalah pilihan Tuhan. Nah kalau kita memahami ini, bahwa kita adalah pilihan Tuhan, kita akan tahu yang namanya skala prioritas. Kita akan bisa mengutamakan siapa. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau ada jemaat Tuhan misalnya pergi berliburan, ya, kami selalu hamba Tuhan menyarankan silakan saudara berlibur, ya. Silakan saudara menikmati liburan, tetapi di tempat saudara liburan cari gereja dulu kalau itu bertepatan dengan hari Minggu. Ya kan? Supaya saudara beribadah. Kan gak lama saudara. Karena apa? Karena itu adalah undangan Tuhan. Undangan yang mahal. Jangan saudara berkata masih ada minggu depan. Oh tenang aja kan masih ada minggu depan. Iya kalau umur kita masih sampai minggu depan. Iya kalau kita masih diberi kesempatan Tuhan menikmati ibadah di minggu depan. Kalau ibadah itu adalah ibadah terakhir kita gimana saudara? Nah kita harus memahami terlebih dahulu saudara. Bahwa setiap ada ibadah, entahkah itu di gereja, entahkah itu di rumah-rumah, ataukah di rumah saudara secara pribadi dengan Tuhan, itu adalah undangan yang mahal di hadapan Tuhan. Bukankah yang namanya undangan itu pasti sang pengundang yang memiliki acara, ya, selalu mensortir yang diundang. Setuju saudara? Dia akan memilih. Nah kalau jemaat Tuhan, kalau saya dan saudara, kalau orang-orang percaya memahami ini, maka saya pastikan bahwa dia akan memilih, sekali lagi, dia akan memilih Tuhan daripada yang lain. Ya, daripada yang lain. Kalau saudara berlibur ya misalnya, saudara nggak bisa pagi. Ada beberapa gereja yang ibadahnya sampai 6 kali malah. Saudara cari itu, ya. Mau jam 12 siang ada. Mau jam 10, jam 11 ada. Ya. Sore, ya. Jam 7 malam juga ada. Ada mereka. Jam 8 juga ada yang punya jam ibadah banyak. Cari saudara, cari Tuhan, itu undangan Tuhan. Tidak terulang 2 kali. Walaupun masih ada minggu depan. Tidak terulang 2 kali. Jadi kita harus memahami ini dulu saudara. Kenapa kita memahami ini? Ya, kenapa kita harus tahu bahwa ternyata untuk meresponi ibadah itu kita harus sadar bahwa undangan Tuhan adalah undangan pilihan atas orang-orang yang Dia pilih. Ya, atas orang-orang yang Dia pilih yaitu saya dan saudara. Dan kita harus memahami menurut imamat ini bahwa saya dan saudara datang beribadah itu adalah ibadah yang kudus. Ibadah yang kudus. Bukan main-main. Bukan Bapak Ibu Saudara. Jadi mari Bapak Ibu Saudara kita sadari bahwa setiap ibadah itu adalah kudus. Saya tidak berbicara spesifik ibadah di gereja saudara ya. Enggak. Di rumah saudara pun ibadah itu kudus. Ya. Saudara datang berdoa menyembah Tuhan, ibadah itu kudus. Kudus di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa kita dapat menghargai waktu-waktu yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Mari kita lihat Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ya. Firman Tuhan katakan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan. Berarti ada cara yang salah. Berarti ada cara yang tidak berkenan. Berarti ada cara yang keliru. Nah ini firman Tuhan mau tunjukkan kepada saya dan saudara bahwa ibadah itu ternyata tidak sembarang. Ini harus kita sadari. Firman Tuhan katakan dengan hormat dan takut kepada Tuhan. Menghormati Tuhan, menghargai Tuhan.
Dengan kata lain, Tuhan mau kita bertanggung jawab saat kita beribadah kepada Tuhan. Harus ada tanggung jawab. Saudara, kalau saudara diundang, ya, kalau saudara diundang oleh kerabat saudara, oleh keluarga saudara, apalagi itu keluarga dekat untuk menghadiri pernikahan, kira-kira kalau saudara terima undangan itu, yang pertama saudara memastikan untuk pergi atau enggak, iya kan? Kalau saudara mengambil keputusan untuk tidak pergi, pasti saudara akan berpikir, aduh kok sungkan ya, iya enggak saudara? Kok enggak enak ya? Ini kan saudara dekat kita, ini kan keluarga kita. Kalau kita enggak datang di pesta pernikahannya, nanti kayak gimana omongan keluarga? Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan kita dikatakan bahwa kita adalah keluarga Allah, iya kan? Ketika Allah mengundang saya dan saudara, ada enggak rasa sungkan di dalam diri kita secara pribadi kalau kita tidak datang saat Allah mengundang kita? Ada enggak rasa sungkan di dalam diri kita? Sangat disayangkan, banyak anak-anak Tuhan yang tidak sungkan. Sampai memiliki pemikiran, tenang, masih ada minggu depan, masih ada bulan depan, masih ada tahun depan. Yang biasa disebut dengan kristal, Kristen Natalan. Setiap Natal baru muncul. Kita harus bertanggung jawab dengan ibadah yang Tuhan sudah percayakan. Kita diundang loh sama Tuhan. Makanya di dalam imamat ini ya dikatakan bahwa kudusnya kebaktian korban. Karena nantinya ketika kita beribadah, kita akan mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Kita persembahkan korban puji-pujian, kita mempersembahkan korban hati yang benar di hadapan Tuhan. Ibadah itu tidak sekedar datang dengan tangan kosong. Tidak dengan tangan yang hampa, iya kan? Tapi ada korban. Makanya saudara lihat di imamat, kudusnya kebaktian korban. Karena ada yang dikorbankan. Korban waktu, korban tenaga, korban pikiran. Para pelayan-pelayan udah latihan, iya kan? Ya. Saudara jauh-jauh datang dari rumah. Korban semuanya. Makanya Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingatkan kepada kita, mari kita bertanggung jawab. Bertanggung jawab kepada undangan Tuhan di dalam hidup kita. Karena kita ibadah ini, kita kebaktian ini bukan hanya seremoni saja. Bukan hanya pesta biasa. Ini pesta yang luar biasa loh. Mungkin saudara lihat, minggu depan gitu lagi. Ya kan? Minggu depan paling itu lagi. Yang khotbah paling Pak Hermawan. Yang khotbah paling Bu Erni muter di situ. Iya kan? Ya. Kalau seperti itu, kita nggak akan pernah menghargai ibadah-ibadah yang Tuhan percayakan. Kita nggak akan bertanggung jawab. Untuk itu firman Tuhan katakan, yang harus kita lakukan terhadap kudusnya kebaktian, kudusnya ibadah, kita harus meresponi undangan Tuhan dengan benar. Respon hati kita ini terhadap undangan Tuhan bagaimana? Apa yang kita rasakan? Saudara harus bisa meresponi undangan Tuhan dengan benar. Ketika saya dan saudara meresponi undangan Tuhan untuk datang beribadah kepada Tuhan, maka yang kita rasakan adalah di dalam Matius 11 ayat 28, kita merasakan kelegaan. Saudara lihat Matius 11 ayat 28, ini undangan. Ya, undangan. Marilah kepadaku, ya kan? Tuhan ajak nih, Tuhan undang. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara pulang ke gereja, ya, pulang dari gereja, saudara tidak merasakan kelegaan, beban berat yang ada di dalam diri saudara tetap ada, saudara tetap ambil, tetap pikul sendiri, berarti tanda tanya ada di dalam diri kita sendiri.
berarti ada masalah yang belum kita selesaikan. Karena firman Tuhan katakan, ya orang yang beribadah itu ketika Tuhan undang, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini hasil dari respon undangan Tuhan. Ya, ini hasilnya saudara. Lebih jauh lagi, Tuhan memberikan apa? Tuhan berikan damai sejahtera ketika kita responi undangan Tuhan. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-7, Filipi 4 ayat yang ke-7 berkata begini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini loh saudara, gak main-main dengan ibadah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiran saya dan saudara. Ini dari hasil dari ibadah, respon dari ibadah. Yang kita responi dengan baik saudara. Ada damai sejahtera Allah. Damai sejahtera Allah. Firman Tuhan katakan, damai sejahteraku ku tinggalkan kepadamu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Ya, harus ada damai sejahtera loh saudara. Bahkan Tuhan memberikan apa saudara? Dalam Roma 14 ayat 17, ketika kita meresponi ibadah itu dengan luar biasa, maka Tuhan juga katakan bahwa Dia memberikan apa? Memberikan sukacita. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ibadah itu kan berbicara soal kerajaan Allah. Amin saudara? Iya kan? Ibadah itu berbicara tentang kekekalan, tentang kerajaan Allah. Dan firman Tuhan katakan dalam ibadah itu ada sukacita yang diberikan oleh Roh Kudus. Nah ini saudara, ya. Kita harus memahami hal ini. Pemazmur dalam Mazmur 122 ayat yang pertama, ya, Mazmur 122 ayat yang pertama berkata begini saudara. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Jangan sampai mau pergi ke rumah Tuhan ribut. Ya. Orang tua ribut sama anak, mau kemana nih? Mau ke gereja. Suami istri ribut dulu, padahal mau ke gereja nih. Ya. Padahal mau ibadah, padahal mau menghadiri undangan. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Harusnya Bapak Ibu Saudara, ketika saudara datang ke hadapan Tuhan, ketika saudara hadir dalam kebaktian, ya, ketika saudara tahu betapa kudusnya kebaktian, harusnya saudara merasakan sukacita yang besar di dalam Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau puji-pujian, ya, kalau puji-pujian dinaikkan, ya, bebaskan roh saudara. Artinya apa? Saudara serahkan semuanya kepada Tuhan. Sehingga ketika puji-pujian saudara merasakan hadirat Tuhan. Ya, saudara bisa merasakan hadirat Tuhan. Bahkan saudara bisa menangis. Nah bagaimana? Ya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bagaimana kita persembahkan korban yang benar di hadapan Allah? Caranya seperti apa? Apa yang harus kita lakukan untuk mempersembahkan korban yang benar di hadapan Tuhan? Bagaimana tindakan kita untuk menghargai kebaktian di hadapan Tuhan? Katakanlah kepada mereka, setiap orang di antara kamu turun-temurun, yakni dari antara segala keturunanmu yang datang mendekat kepada persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagi Tuhan, sedang ia dalam keadaan najis, maka orang itu akan dilenyapkan dari hadapanku. Akulah Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, dalam Imamat 22 ayat yang kedua ini, yang pertama untuk menghargai kudusnya kebaktian dalam mempersembahkan korban. Yang pertama yang Tuhan mau adalah kita harus bertindak hati-hati. Kita harus bertindak hati-hati, tidak sembrono. Gimana itu bertindak hati-hati? Kita harus menjaga diri kita agar kita tidak mempersembahkan Allah yang asing. Saudara tahu dalam cerita firman Tuhan, ya, bagaimana mereka yang mempersembahkan Allah yang asing, Tuhan tidak berkenan di dalam hidup mereka, bahkan mereka mati. Saudara lihat di dalam Imamat 10 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di antara api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Tuhan itu sudah punya aturan. Aturan bagaimana mempersembahkan dengan baik. Ya. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Nadab dan Abihu, firman Tuhan katakan, ya, mereka mempersembahkan api yang asing. Api yang asing, api yang tidak dipakai dalam ibadah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hati-hati dengan hati kita. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam terjemahan yang lama dikatakan, peliharalah hatimu. Peliharalah hatimu dari segala yang dapat dipelihara. Ya, peliharalah hatimu dari segala yang dapat dipelihara. Dalam terjemahan lama. Betapa pentingnya dipelihara. Kenapa? Karena jangan sampai ya kita mengizinkan ada api yang asing ketika kita datang di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita beribadah dengan cara yang benar. Tuhan mau kita mempersembahkan korban yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita memberikan cara yang benar, ibadah yang benar. Kalau itu ibadah yang benar, maka kita harus membereskan semua penghalang-penghalang yang dapat merusak ibadah kita di hadapan Tuhan. Banyak penghalang-penghalang. Macam-macam Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara lihat dari aturan-aturan ya yang kita baca tadi dalam Imamat, ada begitu banyak hal-hal yang membuat orang-orang tidak dapat masuk dalam ibadah yang kudus. Kepahitan, kebencian, kemarahan, iri hati, roh pemecah. Itu adalah Allah-Allah asing. Itu adalah hal-hal yang dapat merusak dan menjadi penghalang kita beribadah di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan kalau kita ada sakit hati dengan orang, ya, kita harus bereskan itu dulu Bapak Ibu Saudara. Baru kita datang kepada Tuhan. Matius 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Ayat 24, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ya. Ini Tuhan yang katakan. Ini aturan Tuhan. Kalau engkau mau melayani Tuhan, kalau ada sesuatu di dalam dirimu, bereskan dulu di hadapan Tuhan. Kalau engkau mau datang beribadah kepada Tuhan, kalau engkau mau menyembah Tuhan, bereskan dulu di hadapan Tuhan. Tuhan butuh pengakuan dari anak-anaknya. Tuhan butuh kejujuran hati. Karena Tuhan tidak mau ketika saya dan saudara datang, api asing itu membakar doa kita dengan cara yang salah. Api asing itu nunut
Gak mau, Tuhan gak mau. Tuhan mau hanya api Roh Kudus. Amin saudara. Ini yang Tuhan mau. Makanya Bapak Ibu Saudara, penting sekali kita menjaga diri kita di hadapan Tuhan. Ya, kita jaga hati kita. Kita pelihara hati kita. Kita jaga cara beribadah kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Salah satu yang menghambat orang-orang yang datang beribadah kepada Tuhan, sehingga ibadahnya tidak benar di hadapan Tuhan. Salah satu karena dia masih menyimpan kemarahan. Dia masih menyimpan kepahitan, sakit hati. Ya, kita harus jujur dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya ibadah yang kita naikkan di hadapan Tuhan itu berbau dupa yang harum. Kan kita mempersembahkan korban. Imam itu tugasnya apa? Imam itu tugasnya mempersembahkan korban. Firman Tuhan katakan saya dan saudara imamat yang rajani. Kita adalah imam-imam di hadapan Tuhan. Karena kita imam-imam di hadapan Tuhan, tugas kita akan mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Di zaman imamat, saudara, kalau imamnya nggak benar, udah mati saudara. Kalau imamnya nggak benar, udah mati. Ya, kita ini ada di zaman kasih karunia. Amin saudara. Ya, kalau kita ada di zaman yang lampau, di zaman hukum Taurat, gak ada yang tersembunyi saudara. Bukan berarti sekarang tersembunyi, bukan. Tidak ada yang tetap, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Cuman bedanya kita sekarang ini melayani Tuhan ada di dalam anugerah Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Tetapi bukan berarti asal-asalan. Bukan saudara. Ya, bukan berarti asal-asalan. Makanya pelayan-pelayan Tuhan bangun kehidupan doa. Bangun kehidupan doa. Ya, masa sih sehari gak bisa berdoa sama Tuhan? Tuh, sehari 24 jam masa saudara gak bisa ngasih kepada Tuhan? Kasihlah Tuhan. Ya, luar biasa loh saudara kalau kita penuhi undangan Tuhan itu. Aduh indah sekali. Bapak Ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita mempersembahkan korban dengan benar di hadapan Tuhan. Ya, ketika kita datang beribadah di hadapan Tuhan. Kita persembahkan hati yang benar. Kita persembahkan hidup kita yang benar di hadapan Tuhan. Hati kita yang benar di hadapan Tuhan. Maka percayalah Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita untuk melewati hari-hari ini. Mazmur 4 ayat yang kelima. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Ini saudara sekali lagi ini menyangkut hati saudara ya. Menyangkut hati. Karena segala sesuatu yang ada ini berkaitan dengan ibadah kita di hadapan Tuhan. Saudara, seluruh kehidupan kita, ya, saya mau katakan kepada saudara, seluruh aktivitas kehidupan kita setiap hari itu, saya mau katakan berhubungan dengan ibadah kita di hadapan Tuhan. Amin, saudara? Ya. Sekali lagi, seluruh aktivitas kehidupan kita di hadapan Tuhan itu pasti berhubungan dengan ibadah di hadapan Tuhan. Ya. Gak bisa saudara bilang, saya kan kerja. Benar, saudara kerja. Firman Tuhan katakan apapun juga yang dikerjakan oleh engkau, oleh tanganmu, apapun juga yang dijumpai oleh tanganmu, lakukanlah seperti yang kau melakukannya untuk Tuhan. Ya.
kerjakanlah itu seperti dengan segenap hatimu. Jelas sekali bahwa seluruh kehidupan kita ini berkaitan dengan ibadah kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara perhatikan dalam Imamat 22 ini, dalam mempersembahkan korban dikatakan bahwa tidak boleh orang dalam keadaan najis. Saudara lihat dalam Imamat 22 ayat yang ketiga. Katakanlah kepada mereka, ya, setiap orang di antara kamu turun-temurun, yakni dari antara keturunanmu yang datang mendekat kepada persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan orang-orang Israel bagi Tuhan, sedang ia dalam keadaan najis, maka orang itu akan dilenyapkan dari hadapanku. Akulah Tuhan. Ya, tidak dalam keadaan najis. Saudara ingat perempuan yang mengalami pendarahan kurang lebih 12 tahun, ya, dia nggak berani. Dia nggak berani mendekat. Tetapi ketika imannya timbul dikuatkan, dia mengambil keputusan, dia akan menerobos orang banyak dan juga hukum Taurat. Karena aturan hukum Taurat, orang yang najis, dia harus berteriak, najis, najis, supaya orang menjauh dari dia. Tetapi dia terobos semuanya itu. Kenapa? Karena dia ingin hidupnya disembuhkan oleh Tuhan. Dia ingin mengalami pemulihan. Dia tidak ingin dirinya selalu dalam keadaan najis. Saudara, mungkin kita tidak seperti wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Tetapi mari kita koreksi diri kita. Kalau ada hal-hal yang menajiskan hidup kita. Saya enggak berbicara soal kekudusan, soal suami, istri dan lain sebagainya. Enggak, saudara. Mungkin ada hal-hal lain yang membuat kita najis di hadapan Tuhan. Ya, entahkah itu pikiran kita, entahkah hati kita, entahkah cara kita dalam bekerja, cara kita dalam melayani orang. Saya mau katakan kepada saudara, kita datang kepada Tuhan, kita minta Tuhan untuk membersihkan semuanya. Karena ibadah yang sejati, ibadah yang murni, lahir dari hati yang bersih di hadapan Tuhan. Itu ibadah yang murni, saudara. Ya, ibadah yang murni di hadapan Tuhan. Jaga diri kita. Jangan seperti orang-orang Farisi. Seperti yang dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Secara lahiriah yang tampak oleh mata mereka menjalankan ibadah. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Sebelum saya mengakhiri firman Tuhan, saya mau mengajak kita hari ini. Mari saudara, kita hargai undangan Tuhan. Hargai undangan Tuhan setiap hari di dalam hidup saudara. Ya, karena apa? Sekali lagi saya tekankan. Karena saya dan saudara adalah pilihan Tuhan. Kita diundang Tuhan, berarti kita dipilih oleh Tuhan. Amin, saudara. Dan pilihan Tuhan, kita harus responi dengan bijak, dengan baik. Karena Tuhan tidak memilih sembarang. Hargai pilihan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Tuhan sudah memilih saya dan saudara. Tuhan sudah menetapkan itu. Hargailah itu. Tuhan memberkati. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu, Engkau ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku
kasih Tuhan. Ku bawa kepada Oh Tuhan, Oh Tuhan, persembahan kami Tuhan. persembahanku ini. Ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan katakan, selain yang terbaik Tuhan, yang harum dan sejati, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, hari ini Tuhan mengundang saya dan saudara untuk lebih dekat kepada Dia. Saudara, mungkin ketika Tuhan mengundang saudara, kau sudah mengalami tekanan di dalam hidup. Mungkin ada masalah atau hal apapun itu yang mencoba merintangi saudara datang di hadapan Tuhan. Tetapi saya mau katakan hari ini, hargailah undangan Tuhan apapun yang terjadi di dalam hidup saudara. Bawalah roh saudara, hidup saudara. Biarlah roh Tuhan memimpin, menguasai kita. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 Bapa Sangkara, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, takkan pernah ku bawa Selain yang terbaik, Terima kasih Tuhan. yang harum dan sejati, Terima kasih Roh Kudus. di hadapan tatamu, Yesus, terimalah korban syukurku ini. yang mengalir di hatiku
terima kasih Tuhan. Oh. Terima kasih Bapa di sorga. Hari ini hamba berdoa secara khusus buat anak-anak-Mu yang sakit. Kau jamah Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, semangat yang patah Engkau bangkitkan kembali. Engkau bawa setiap roh untuk datang memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih untuk semuanya. Ya Tuhan, Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Engkau memberkati kota kami. Engkau memberkati gereja-gerejamu. Engkau memberkati gereja di tempat ini. Engkau memberkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang sudah hadir, yang sudah melayani Tuhan, yang sudah memuji menyembah Tuhan. Sebentar umatmu akan kembali ke tempat masing-masing. Tuhan sertai, tibakan dengan selamat. Engkau juga memberkati saudara-saudara kami yang menyaksikan dalam tayangan online ya Tuhan. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Engkau pulang dengan membawa berkat dari ibadah yang murni, ibadah yang sejati. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.